Yos sudah memutuskan untuk secepatnya membereskan masalah di sini dan membawa Derek dan Darlene pulang. Maka itu hanya sekedar mengatakannya saja. Jerome ditarik dari posisinya adalah hal besar. Jadi seluruh kota Leidong juga sangat heboh selama beberapa hari ini. Yos demi secepat mungkin menangkap Lucky, dia pun bekerja sama dengan Sugi, ingin menjebaknya. Sayangnya, Lucky seperti lenyap dari dunia ini. Tidak peduli bagaimanapun, tetap tidak menunjukkan diri. Sugi berdiri di depan jendela. Kali ini rasanya sudah berbeda dengan saat itu. Kemarin saat berdiri di sini, dia merasa senang, juga khawatir. Khawatir kalau kedudukannya ini tidak ada bertahan lama. Tapi sekarang segalanya milik keluarga Sherlock sudah ada di tangannya. Dari awal dia sudah tidak takut dengan siapapun. Hanya saja, Darlene adalah istrimu. Sugi dengan maksud tidak jelas melihatnya. Yos mengerutkan dahi. Kenapa? Tidak boleh. Tidak masuk akal saja. Dia menarik tatapannya dan berkata. Yos merasa melihat rasa sedih di tatapannya itu. Sedih? Hah, dia perlu sedih apaan? Darlene memang selalu adalah wanitanya. Namun wanita ini memang memiliki kemampuan memikat orang. Dan saat ini wanita yang Yos kira sangat menarik orang ini sedang duduk di sebuah restoran kecil yang sangat rahasia. Di depannya duduk seorang pria yang pernah dia dekati, Hendrik. Kenapa ingin mengajakku keluar? Aku ingat semalam kamu barusan tunangan. Darlene dengan senyuman di wajahnya dan kerutan di dahinya terlihat sangat jauh dan membuat hati Hendrik merasa sakit. Hendrik merasa hatinya seperti ditusuk jarum. Darlene, sejak kapan kita menjadi seperti ini? Hendrik tersenyum, terlihat pucat. Darlene menunduk, terdiam seketika. Apakah seperti ini tidak baik? Sebenarnya aku dan kamu bukanlah orang dari dunia yang sama. Sayangnya kita terlambat menyadari kenyataan ini. Kalau begitu, apakah kamu dan Yos adalah orang yang berada di dunia yang sama? Kamu merasa kalian pasti akan bersama? Ucap Hendrik dengan tajam. Darlene menggoyangkan jarinya dengan mentertawai dirinya sendiri, perlahan berkata, "Tidak tahu." Dua kata itu membuat ucapan yang ingin Hendrik katakan terhenti. Tersenyum, dia bersandar ke belakang. Yos benar-benar beruntung. Dulu ada seorang Jen yang begitu setia padanya. Sekarang, walaupun keluarga Jen sudah hancur, masih bisa membuatmu kembali ke sisinya. Dari awal sampai akhir, sepertinya semua orang selalu berada di tangannya. Hendrik, Darlene mengerutkan dahi. Di suatu ketika, seperti tidak mengenalnya saja. Di dalam pikirannya, Hendrik selalu begitu lembut dan membuat orang nyaman. Sejak kapan dia berubah? Tatapan Darlene yang dingin membuat Hendrik terkejut. Tatapannya berubah, dengan cepat menenangkan dirinya. Mendesah, tersenyum pahit dan berkata, "Apakah kamu begitu melindunginya? Sebagai orang yang gagal sama sekali tidak boleh mengatakan ucapan yang merasa kesal." Hati Darlene seketika meluluh, menggelengkan kepala. "Maaf Hendrik. Jangan mengatakan maaf padaku. Yang harus mengatakan maaf adalah aku." Hendrik menyentuh wajahnya dengan nada santai dan mengerti dan dia berkata, "Darlene, sebenarnya aku selalu berhutang kata maaf padamu.
Kalau bukan karena diriku, masalah kemarin juga tidak akan terjadi. Dan aku tidak bisa memberikan keadilan padamu. Aku sangat merasa bersalah. Darlene menggelengkan kepala. Aku bisa mengerti. Bagaimanapun, dia itu adalah Jari Hendrik terhenti. Tatapannya terlihat tajam. Kamu bilang calon istriku? Hendrik mengerutkan dahi. Di dalam suaranya terdengar rasa terkejut. Darlene tidak menyadarinya, hanya mengikuti ucapannya saja. Ya, kalian adalah orang yang akan hidup bersama selamanya. Tentu harus saling membantu. Apalagi kalian tumbuh bersama sejak kecil. Hubungan kalian begitu erat. Aku juga bisa mengerti pemikiranmu. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi Hendrik, sebagai teman, aku tetap berharap kamu bisa bicara baik-baik dengannya. Kali ini aku tidak akan mempermasalahkan dengannya karena dirimu. Tapi kalau dia terus bertindak seenaknya, suatu hari nanti aku akan membuat dia membayar semuanya. Tatapan Hendrik bersinar. Itu adalah sinar yang tidak dimengerti oleh Darlene. Hendrik tiba-tiba merasa dirinya melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar. Sebuah kesalahan yang cukup membuat akal sehatnya terbakar. Ada apa denganmu? Darlene menyadari ada yang salah dengan wajah Hendrik dan mengira dirinya salah berbicara. Seketika terkejut dan melihatnya. Hendrik menggelengkan kepala. Hatinya sangat kacau. Wajahnya malah terlihat tenang. Dia mengambil secangkir teh dan meminumnya. Tiba-tiba berkata dengan tatapan yang panas. Darlene, kalau saat kamu mengalami hal itu, aku bisa langsung meminta maaf padamu. Apakah saat itu kita masih memiliki kemungkinan? Darlene terdiam. Sepertinya tidak menduga dia akan menanyakan hal seperti ini. Bagaimana menjawabnya? Hal yang tidak terjadi, siapa yang bisa mengetahuinya? Tapi melihat sepasang matanya yang panas itu, dia juga tidak tega langsung menolaknya. Memikirkan keadaan saat itu, dia akhirnya mendesah. Ya, mungkin saja. Namun hal yang tidak benar-benar terjadi, siapapun tidak akan mengetahuinya. Hendrik terlihat sedih, dengan tatapan panas melihatnya. Bagaikan melihat semua emosi Darlene dengan jelas. Darlene dengan baik hati mengingatkan. Hendrik, semua ini sudah berlalu. Tidak ada orang yang harus tenggelam di dalamnya. Ada banyak hal yang tidak akan bisa kembali lagi. Tidak bisa kembali lagi? Apakah tidak bisa kembali lagi? Tatapan Hendrik terlihat heran. Ya, waktu tidak bisa kembali. Mereka benar-benar tidak bisa kembali lagi. Makan bersama ini tidak berlangsung lama. Akhirnya tetap berpisah dengan tidak senang. Setelah Darlene pergi, dalam hati Hendrik merasa sedih. Teman yang begitu baik, akhirnya dia tetap kehilangannya. Namun hidup mana mungkin selalu sesuai dengan keinginannya. Memikirkan Derek, dia pun kembali bersemangat. Hendrik pulang dengan membawa emosi. Ibu Hendrik jelas-jelas karena masalah Hendrik dan Pera merasa sangat senang. Terlihat sangat bersemangat. Dan Pera juga membawa buah-buahan dan sup pagi-pagi sudah datang. Tidak karena hal lain, karena hari ini adalah hari Ibu Hendrik operasi. Pera memang sangat perhatian. Lihatlah, pagi-pagi sudah datang menemaniku sampai sekarang dan juga tidak merasa bosan. Ibu Hendrik memuji Pera. Ekspresi wajahnya terlihat sangat puas.
sama sekali tidak terlihat seperti nanti akan menjalani operasi. Ayah Hendrik juga tersenyum. Dua orang memujinya sampai wajahnya memerah. Hendrik masuk ke dalam. Wajah yang buruk membuat suasana dalam seketika berubah. Hendrik, ada apa denganmu? Kenapa baik-baik saja wajahmu begitu buruk? Ayah dan ibunya saling memandang, merasa sepertinya ada hal yang tidak diketahui terjadi. Hendrik tidak menghiraukan mereka berdua dan tatapan dingin melihat ke arah Pera. Tatapan itu tidak terlihat baik atau buruk, malah terlihat seperti akan memakan orang. Pera pun terkejut. Kak Hendrik, ada apa denganmu? Apakah terjadi sesuatu? Jantung Pera berdetak kencang. Tatapan Hendrik membuatnya tanpa sadar gemetaran. Hendrik dengan tatapan tajam melihat ke arahnya. Suaranya terdengar mengerikan. Ikut denganku. Hendrik, apa yang ingin kamu lakukan? Ini adalah rumah sakit. Pera juga harus menjagaku. Dengan jelas merasakan ada yang salah dengan tatapan Hendrik. Ibu Hendrik mengatakan seperti itu. Hendrik melihat ibunya sejenak, lalu berkata, "Aku akan menyuruh rumah sakit mencari 2 suster untuk menjagamu, Ibu." "Kamu? Ayo, pergi." Memegang tangannya dengan erat, Hendrik tetap ingin membawa Pera keluar. Ibu Hendrik dengan khawatir memanggil mereka. Melihat Hendrik tidak menghiraukannya, dia pun ingin turun dari ranjang. Ayah Hendrik, "Sudahlah, masalah anak muda, biarkan anak muda yang menyelesaikannya sendiri. Apa yang bisa kamu bantu? Kalau mereka akan hidup bersama selamanya, maka ada banyak hal yang harus dibicarakan. Apakah kamu akan melihat mereka bertengkar setiap hari?" Ibu Hendrik mengerutkan dahi. "Tapi Hendrik sekarang seperti ini, aku khawatir." "Jangan khawatir. Kamu benar-benar mengira Pera itu adalah anak yang lemah. Hanya seorang gadis yang bisa mengeluh di hadapanmu." Ayah Hendrik dengan penuh makna berkata, "Gadis sekarang sudah sangat hebat. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Namun memiliki ambisi adalah hal yang baik. Walaupun dalam hati dia mengerti masalah kemarin, dia yang harus menanggungnya. Tapi kalau bisa membiarkan anaknya kembali, juga termasuk hal yang baik. Suatu hari dia pasti akan mengerti. Orang tua selalu demi kebaikannya." Walaupun Ibu Hendrik sudah mendengar nasihatnya, tetap sangat khawatir. Ayah Hendrik juga tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Hanya bisa terus mengalihkan perhatiannya. Pera ditarik Hendrik ke sebuah tempat yang tenang, lalu menghempaskan tangannya dengan kuat. Pera merasa sangat kesakitan. Air mata bahkan berputar di dalam matanya. Melihat pergelangan tangannya, sudah terlihat bekas tangan dan memerah. "Kak Hendrik, sebenarnya apa yang ingin kamu katakan padaku?" Pera menggerakkan bibir, menundukkan kepala dengan menyedihkan berkata. Hendrik dengan tatapan tajam menatapnya. "Apakah kamu yang melakukannya?" Nada yang jernih malah seperti sebuah prasasti yang terukir di dalam hatinya. Terasa dingin. Dia menggerakkan pergelangan tangannya. Satu tangan lagi membeku beberapa detik. Tersenyum. "Kak Hendrik, hal apa yang aku lakukan?" Hendrik menyodorkan tangan memegang dagunya, membuatnya bertatapan dengannya. Melihat tatapan Hendrik yang dingin, seluruh tubuh Pera pun gemetar.
Hendrik? Aku bilang, masalah yang terjadi pada Darlin, apakah kamu yang melakukannya? Apakah tidak mengerti? Ucapan Hendrik menghancurkan semua keberuntungan di dalam hatinya. Pera menarik napas dalam-dalam. Di dalam pikirannya yang kacau, dalam seketika ada banyak pemikiran. Seperti, siapa yang telah memberitahunya? Bukankah masalah ini dari awal sudah berlalu? Kenapa masih mengungkit masalah ini? Jelas-jelas Hendrik sudah yakin kalau ini adalah perbuatan orang lain. Mana mungkin? Apakah Darlin? Pasti dia. Selain dia, tidak ada orang yang akan ikut campur dan juga tidak akan mengatakan hal seperti ini. Seketika matanya terlihat begitu tajam, terlihat cemburu dan kebencian. Sama sekali tidak ada rasa bersalah yang sedang Hendrik cari. Hendrik melepaskan tangannya. Pera, kita tumbuh besar bersama. Aku kira aku mengerti tentang dirimu. Saat orang tuaku memaksaku bersama denganmu, aku menyalahkan segalanya. Namun tidak pernah membedakanmu. Bahkan aku merasa kamu adalah korban. Tapi sekarang aku barusan menyadari, aku benar-benar tidak pernah kenal denganmu. Hendrik dengan tajam berkata, adalah kesalahannya. Dialah yang terus menganggapnya sebagai adik yang masih kecil, tidak pernah berjaga-jaga pada hal apapun. Kalau dipikir-pikir, orang tuanya sama sekali tidak pernah bertemu dengan Darlin. Namun dari awal sudah memiliki kesan buruk dengannya. Mungkin selain karena derik dan perbedaan latar belakang, juga karena Pera yang selalu mengubah pemikiran mereka. Sungguh menyedihkan. Sampai sekarang dia baru mengetahuinya. Namun semuanya tidak bisa kembali lagi. Pera menghampiri Hendrik dan menarik lengan bajunya. Buru-buru berkata, Kak Hendrik, mana mungkin kamu tidak kenal denganku? Aku adalah Pera. Kamu sudah mengatakannya. Kita tumbuh besar bersama. Aku sama sekali tidak pernah menyembunyikan sesuatu darimu. Benar, terjadi hal itu pada Darlin adalah karena diriku. Tapi itu ada alasannya. Aku sudah menyukaimu begitu lama. Kenapa seorang wanita luar tiba-tiba masuk dan ingin merebutmu dariku? Aku hanya tidak rela. Aku hanya takut kamu akan direbut olehnya. Makanya karena emosi, aku melakukan kesalahan. Kak Hendrik, aku sudah salah. Maafkanlah aku. Aku janji tidak akan terjadi hal seperti ini lagi. Aku akan mematuhi apapun yang kamu katakan. Aku juga tidak akan menyakiti Darlin lagi. Lagi pula sekarang dia baik-baik saja kan? Kak Hendrik, aku... Hendrik menghempaskan tangannya yang ada di lengan bajunya. Cukup. Kak Hendrik. Pera membuka matanya dengan... Di tatapan berharapnya, Hendrik perlahan berkata, setelah operasi ibuku selesai, aku akan memberitahukan pada mereka untuk mengakhiri semuanya. Aku akan memberikan waktu semalam padamu. Kamu bisa mengumumkannya terlebih dahulu. Ini aku lakukan karena kamu masih memanggilku kakak. Satu-satunya harga diri yang bisa aku berikan padamu. Lain kali, anggap saja kamu tidak kenal denganku. Kak Hendrik, apakah kamu tidak menginginkanku lagi? Air mata Pera mengalir. Wajah imut penuh dengan air mata. Namun sama sekali tidak membuat hati Hendrik meluluh. Hendrik menatap wajahnya. Dengan suara yang jelas dan tegas berkata, anggap saja begitu. Dia pun langsung mengembalikan badan dan pergi. Pera tertawa. Kak Hendrik, sebenarnya kamu juga adalah seorang pengecut. Kamu tidak bisa mendapatkan wanita itu hanya karena kamu tidak cukup tegas. Karena kamu tidak bisa dibandingkan dengan Yos.
Kamu tidak bisa melihat mereka bahagia bersama. Makanya, kamu melampiaskan semua amarahmu padaku. Kamu menyalahkan semua kesalahannya padaku. Kamu membuatku menderita hanya karena tidak bersedia mengakui kegagalanmu. Hendrik langsung membalikkan badan. Matanya terlihat emosi. Itu adalah rasa marah karena apa yang dia pikirkan dilihat jelas oleh orang lain. Dan saat ini Vera tidak takut pada apapun. Matanya merah dan berlinang air mata, tertawa. Akuilah, kamu memang tidak bisa dibandingkan dengan Yos. Tidak peduli latar belakang keluarga, sifat, tampang, cara, kamu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Kamu kira sekali demi sekali membantah dengan keluargamu, sekali demi sekali diancam sampai tidak memiliki jalan. Semua ini karena kita. Salah. Juga karena ulah Yos. Dari awal sampai akhir, dia sudah bertekad untuk mendapatkan wanita itu. Hanya kamu saja yang tidak tahu. Begitu bodoh, marah dengan orang yang mencintaimu. Walaupun aku mencintaimu, tapi aku tetap ingin mengatakannya. Kamu tidak bisa dibandingkan dengannya. Seumur hidup ini, kamu tidak akan bisa dibandingkan.